Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Aku Maria Fadila, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Apa itu Sistem Informasi Manajemen? Yuk, simak pembahasannya. Sistem Informasi Manajemen atau Manajemen Information System adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Cara kerja dari sistem informasi manajemen sendiri ialah dengan mengumpulkan data, mengolah data, dan menyimpan data pada database terpusat, di mana data tersebut kemudian diolah menjadi informasi, lalu dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang untuk digunakan sesuai dengan tujuan mereka. Adapun cara membuat sistem informasi manajemen yang baik diantaranya yaitu yang pertama, perencanaan. Membuat studi kasus kelayakan untuk sistem informasi manajemen yang dibuat, mulai dari bagaimana proses bisnis akan berjalan, apa saja skop atau batasan-batasannya, hingga bagaimana alokasi dana, sumber daya, dan juga waktu. Kemudian tahap kedua yaitu analisa. Setelah perencanaan selesai, langkah yang harus dilakukan ialah analisa. Pada tahap ini dilakukan untuk menganalisa workflow, sistem informasi yang sedang berjalan, dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Kemudian setelah dilakukan analisa, tahap selanjutnya yaitu desain. Tahap desain dalam pembuatan sistem informasi manajemen melibatkan perencanaan struktur dan fungsi sistem, mulai dari desain arsitektur, desain antarmuka, hingga koneksi dengan sistem lain jika diperlukan. Dan desain yang baik memastikan sistem informasi manajemen berjalan efisien sesuai kebutuhan penggunanya. Kemudian langkah selanjutnya setelah desain ialah pengembangan. Yang dilakukan di tahap pengembangan atau development adalah pemrograman. Dalam menulis program, programmer akan berpedoman pada desain yang dibuat pada tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu testing. Ketika tahap pengembangan sistem informasi manajemen sudah selesai, perlu suatu proses untuk menguji mutu sistem informasi. Proses inilah yang disebut testing. Testing dilakukan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Tahap selanjutnya yaitu implementasi. Tahap berikutnya setelah hasil testing dapat dikatakan layak, sistem informasi manajemen akan dikenalkan kepada user untuk dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Kemudian yang terakhir yaitu pengoperasian dan pemeliharaan. Selama sistem informasi beroperasi, tentu saja mungkin untuk kedepannya setelah digunakan oleh user terdapat kendala atau bahkan penggunaan terkait dengan sistem informasi manajemen yang digunakan. Maka dari itu, sistem maintenance diperlukan agar sistem informasi dapat beroperasi dengan normal dan dapat dengan maksimal mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sistem informasi manajemen dapat dikatakan sukses apabila sesuai dengan kebutuhan penggunanya, serta dapat menanggulangi kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaannya. Sistem informasi yang baik salah satunya juga harus mempunyai perencanaan backup dan recovery, serta data arsip, di mana data yang tersimpan di dalam sistem akan dialihkan tempat penyimpanannya agar tidak memenuhi database dan memengaruhi kinerja sistem. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi. Komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen antara lain yaitu yang pertama, sistem administrasi dan operasional untuk menangani kegiatan administrasi rutin dan pengelolaan sumber daya manusia. Penting untuk pemantauan perubahan yang cepat. Yang kedua yaitu sistem pelaporan manajemen. Digunakan untuk melaporkan kinerja secara berkala kepada manajemen. Yang ketiga, sistem pencarian untuk menyediakan akses ke berbagai informasi yang diperlukan dengan format pencarian yang fleksibel. Yang keempat, yaitu sistem database untuk menyimpan semua data dan informasi perusahaan dalam basis data. Dan yang kelima, yaitu mengelola data dengan akurasi, keamanan, dan relevansi yang tinggi, memfasilitasi akses dan penggunaan data dalam berbagai aspek operasional dan pengambilan keputusan. Komponen-komponen itu tadi merupakan bagian integral dari sistem informasi manajemen yang mendukung operasi bisnis dan pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnis. Mengapa sistem informasi manajemen itu penting? Dengan kemampuannya untuk mengumpulkan, proses, dan juga menyajikan informasi kunci, sistem informasi manajemen memegang peran penting dalam mengarahkan pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi manajemen membantu dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Dengan demikian, manajemen dianggap memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang operasional organisasi.
Apakah sistem informasi manajemen baik untuk diterapkan? Jawabannya adalah iya. Sistem informasi manajemen sangat baik untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi manajemen membantu organisasi atau perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan data dan informasi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Namun, keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen juga tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan organisasi, pemilihan teknologi yang sesuai, dan dukungan pengguna yang memadai. Lalu, apa keuntungan dari menggunakan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen memberikan beberapa keuntungan penting, termasuk pengambilan keputusan yang lebih baik dengan wawasan mendalam, peningkatan efisiensi secara operasional dan produktivitas, kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan, dan juga kemampuan untuk bersaing lebih baik di pasar dengan beradaptasi lebih cepat dengan perubahan. Dengan menerapkan sistem informasi manajemen, organisasi atau perusahaan dapat meraih keuntungan-keuntungan ini dan menjadi lebih kompetitif di lingkungan bisnis yang dinamis. Sistem informasi manajemen memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan mengelola data, di mana sistem informasi manajemen mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu internal maupun eksternal perusahaan. Setelah data dikumpulkan, sistem informasi mengelolanya dengan metode penyimpanan, pemrosesan, dan pemeliharaan yang tepat. Hal ini memungkinkan data dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan digunakan oleh berbagai departemen dan pengguna dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen menyediakan dukungan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mengubah data yang dikumpulkan itu tadi menjadi informasi yang bermakna, relevan, dan juga akurat. Selain itu, informasi yang diperoleh dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja. Informasi tersebut juga dapat membantu dalam memahami tren, peluang, dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Lalu, di samping fungsi-fungsi itu tadi, sistem informasi manajemen memiliki manfaat yang signifikan dalam memudahkan staf atau pengguna terkait dalam melakukan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dari jalannya bisnis. Mengapa kita memerlukan sistem informasi manajemen? Yakni agar pengelolaan dan penggunaan data dapat lebih optimal untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan semakin terinformasi dan cepat, sehingga manajemen perusahaan atau bisnis dapat berjalan dengan lebih lancar dan sukses, lalu dapat bersaing lebih baik di pasar. Salah satu contoh sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi manajemen pada perpustakaan. Sistem informasi manajemen perpustakaan merupakan penerapan sistem informasi di dalam perpustakaan untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen perpustakaan. Sebagai contoh, di perpustakaan kampus Politeknik Negeri Malang memiliki website yang bisa diakses oleh mahasiswa atau pengunjung sebagai salah satu sistem informasi manajemen yang digunakan. Melalui website ini, kita bisa mengakses berbagai informasi, salah satunya yaitu kita bisa melihat katalog pusat perpustakaan Politeknik Negeri Malang. Dengan adanya website perpustakaan tadi, beberapa fitur yang ada di sana diantaranya yang pertama yaitu koleksi buku dan pencarian online. Dengan adanya sistem informasi manajemen memungkinkan perpustakaan untuk mengelola dan menyajikan koleksi buku secara efisien melalui website. Fitur pencarian online memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk memungkinkan pengunjung mencari buku dengan mudah dan memperoleh informasi tentang buku dan ketersediaannya untuk dipinjam. Fitur yang kedua yaitu peringkat pengunjung terbaik, di mana dengan adanya sistem informasi manajemen memungkinkan perpustakaan untuk melacak aktivitas peminjaman buku oleh pengunjung. Peringkat 3 pengunjung terbaik berdasarkan jumlah peminjaman dan judul buku merupakan contoh bagaimana sistem informasi manajemen digunakan untuk menghargai dan memberikan penghargaan kepada pengunjung yang aktif. Di samping itu, terdapat sistem absensi menggunakan NIM atau nomor induk mahasiswa untuk pengunjung langsung. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen digunakan untuk mengintegrasikan sistem absensi dengan nomor induk mahasiswa. Hal ini membantu dalam memantau kehadiran pengunjung dan mencatat data pengunjung dengan baik, yang berguna dalam analisis penggunaan perpustakaan. Demikian video ini dibuat, semoga apa yang sedikit aku bisa sampaikan tadi bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang menonton dan mendengarkan video ini. Mohon maaf juga apabila dari yang aku sampaikan tadi masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Sekian, sampai jumpa.